Kemarau ekstrim membuat air di Bendungan Karian di Lebak, Banten surut. Mengeringnya bendungan memunculkan kembali dua desa yang telah lama hilang setelah kawasan tersebut sengaja ditenggelamkan. Sejumlah puing sisa rumah dan bangunan di Kampung Somang, Desa Sukarame dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Lebak, Banten ini masih berdiri. Siapa sangka, dua desa ini sebelumnya sengaja ditenggelamkan untuk menjadi Bendungan Karian. Sisa bangunan, ruas jalan hingga masjid kembali muncul ke permukaan, menyusul menurunnya debit air di Bendungan Karian karena kemarau ekstrim yang melanda Lebak. Bagi warga yang pernah tinggal di kawasan tersebut, pemandangan ini bukan sekedar fenomena musim kemarau. Landscape yang kembali terlihat membangkitkan kenangan tentang kampung halaman yang harus mereka tinggalkan demi pembangunan bendungan ini. Ini kan kelahiran saya kan di sini gitu ya. Kampung saya kan di sini juga gitu. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Bendungan Karian sendiri dibangun di aliran Sungai Ciberang, anak Sungai Ciujung. Infrastruktur ini berfungsi untuk menyuplai air baku, mendukung irigasi pertanian, serta mengendalikan banjir di wilayah Banten. Dari Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Bagi Anda pecinta sneakers dan fashion, Jakarta Sneakers Day atau JSD Blok M Festival 2026 bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Acara yang digelar di kawasan energetik area Blok M, Jakarta Selatan ini menggabungkan pasar fashion sneakers, musik, kecantikan, seni, dan gaya hidup menjadi satu ruang perayaan distrik. Di JSD Blok M Festival 2026 ini terdapat 11 venue yang terdiri dari sekitar 200 tenan yang menghadirkan berbagai koleksi merek lokal dan internasional. Bagi Anda yang tertarik berkunjung, acara ini masih akan berlangsung hingga besok 2 Agustus 2026. Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000. Tarif akan berlaku pada 1 September mendatang. Mulai 1 September 2026, tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik dari Rp3.500 menjadi Rp15.000. Penetapan tarif tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026. Pihak Dishub DKI mengklarifikasi bahwa tarif baru tersebut bukanlah kenaikan, melainkan penetapan tarif resmi setelah sebelumnya layanan masih berada dalam masa uji coba. Selama 1 bulan, pihak Dishub akan sosialisasikan tarif baru tersebut di masyarakat. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan, karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba. Ya, jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial. Ya, ditetapkan pada hari ini 31 Juli 2026. Ya, hanya tarif bandara. Tarif bandara itu Blok M Soekarno-Hatta. Cuma 1 rute saja, dan berlakunya 1 September 2026. Sambil 1 bulan kita mensosialisasikan kepada masyarakat dan kesiapan masyarakat. Sebelumnya, tarif layanan Trans Jabodetabek Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp3.500 semenjak diresmikan pada Maret lalu. Tarif tersebut diberlakukan hanya selama masa uji coba yang berlangsung 3 bulan. Selanjutnya ada kabar bahagia pemirsa, harga 3 produk BBM non-subsidi alami penurunan harga. Penurunan harga mulai hari ini 1 Agustus 2026. Pertamina menurunkan harga 3 produk BBM non-subsidi yakni Pertamax, Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo.
Kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat kini berubah menjadi pusat integrasi transportasi massal paling strategis. Di padatnya rutinitas kota metropolitan, pedestrian dek Duku Atas hadir sebagai infrastruktur ikonik yang mengutamakan kenyamanan pejalan kaki dan menyatukan berbagai moda transportasi. Kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat sejak lama diproyeksikan menjadi salah satu lokasi utama transit berbagai moda transportasi di ibu kota. Untuk mendukung mobilitas pengguna transportasi, dibutuhkan infrastruktur yang aman dan juga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui interkoneksi. Pedestrian dek Duku Atas dicanangkan pembangunannya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 21 Juni 2026 lalu. Diharapkan kehadiran pedestrian dek akan meningkatkan konektivitas, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, sekaligus memperkuat integrasi antar moda transportasi. Sesuai dengan mandat yang diberikan, PT MRT Jakarta berkomitmen menghadirkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan ramah pejalan kaki. Selain itu, dengan inisiasi pembangunan jembatan penyeberangan multiguna ini, juga akan menghadirkan ikon baru ibu kota. Pedestrian dek Duku Atas ini kan juga bisa menjadi salah satu ikon baru di Jakarta, juga mungkin tidak hanya sebagai sarana konektivitas, tapi juga bisa jadi sebuah pembelajaran ya untuk pembangunan infrastruktur yang melewati sungai dan flyover gitu. Karena kan mungkin di luar negeri ada yang cincin donat juga gitu, cuma kan memang situasi kondisinya juga tantangannya berbeda gitu, karena nggak melewati sungai, nggak melewati ada flyover Sudirman gitu. Jadi ini juga bisa jadi salah satu pembelajaran arsitektur dan sipil untuk pekerjaannya juga. Pedestrian dek Duku Atas dirancang untuk menghubungkan sejumlah stasiun utama di kawasan tersebut. Dengan adanya konektivitas ini, waktu tempuh perpindahan antar moda dapat dipangkas. Nantinya, warga kota dapat menikmati pengalaman bepergian yang setara dengan kota-kota besar dunia. Yang paling problematik adalah kalau dari titik antar moda ini sebenarnya yang ada penghematan sekitar 2-3 menit. Tapi yang paling signifikan adalah dari sisi landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah mulai ke atas ke selatan, baru ke sini lagi, baru bisa ke sini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar 4-5 menit untuk nyampe. Jadi jelas sekarang kan tinggal naik dari sini sampai kan. Jadi itu yang paling signifikan untuk pengurangan durasi perjalanan tempuhnya sih. Kehadiran pedestrian dek Duku Atas akan membawa perubahan besar bagi pola mobilitas warga, khususnya di Jabodetabek. Fasilitas ini tidak hanya memangkas waktu transit, tetapi juga mendorong budaya berjalan kaki yang sejalan dengan visi Jakarta untuk menjadi kota global yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dari Jakarta, Chandra Bramandika, Aindos melaporkan. Sindonews meraih penghargaan sebagai media nasional terbaik dalam ajang Media Brand Awards 2026 yang digelar Serikat Perusahaan Pers atau SPS. Penghargaan ini diberikan kepada media yang dinilai berhasil membangun komunikasi publik yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab. Sindonews kembali menorehkan prestasi dengan menjadi pemenang kategori media nasional terbaik pada ajang Media Brand Awards SPS 2026. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan membangun ekosistem jurnalisme digital yang berkualitas dan kredibel. Penilaian dilakukan berdasarkan 3 indikator utama, yaitu brand visibility, brand engagement, dan brand reputation. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Serikat Perusahaan Pers yang sudah memberikan penghargaan Media Brand Award 2026 kategori media nasional terbaik kepada Sindonews.com. Ini bukan hanya sebagai pengakuan tapi juga penghargaan kepada rekan-rekan tim Sindonews, baik dari teman-teman di lapangan, teman-teman di balik meja redaksi maupun juga tim support yang sudah bekerja seharian penuh setiap hari memberikan informasi yang
terbaik buat masyarakat dan menjadikan media tidak semata-mata hanya sebagai sumber pemberitaan, tetapi juga sumber knowledge, insight, sekaligus menjadi sumber bagi publik untuk mengambil pilihan-pilihan kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, sukses pada Sindo News atas anugerah SPS Brand Award 2026. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur, jaya selalu Sindo News. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi insan media untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, Amri Narida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.